menjangkau kebutuhan pokok sehari-hari itu juga sudah diterapkan selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI. Setiap stasiun tadi mungkin pemerintah daerah membangun apartemen milik pemerintah. Jadi anggota Polri atau anggota TNI atau ASN pun yang di masyarakat merasakan sekarang bagaimana mudahnya komunikasi dengan calon presiden. Oh, ini calon presiden saya ternyata mudah dihubungi kan gitu. Ya sama kalau kita orang Islam Pak mau bicara sama Allah kan tinggal ambil air wudhu sholat. Ke depan nanti kalau anggota belum perwira pegang senjata api genggam tidak boleh. Dia harus dilatih kemampuan bela diri. Pak Anies membangun transportasi di Jakarta luar biasa. Sekarang kita lihat Pak di Kebayoran Lama sudah ngetem semua kendaraan. Dulu zaman Pak Anies nggak ada. Ingatkan saja untuk para capres ini kan ada moderator dari awal, mungkin tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang emosional yang merendahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan penasehat Timnas. Waduh, Koalisi Perubahan. Amin. 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 Masya Allah. Saya lihat Bapak kemarin di debat itu, wah ikut bangga saya. Pokoknya semuanya amin gitu. Amin. Karena di situ ada Anies menyampaikan itu di situ, tapi dikawal oleh didampingin oleh beberapa jenderal ya. Rata bintang 3 tuh. Wah, Bapak dari kepolisian, ada juga dari Angkatan Udara, ada juga lain. Belum lagi yang ada di belakang ya. Wah, iya, Pak. Luar biasa ya. Gimana ngomong-ngomong hasil dari perjuangan Koalisi Perubahan yang kelihatan semakin hari semakin dicintai rakyat ini. Ya, jadi kita sampaikan bahwa program-program Pak Anies itu harus menyentuh bumi kepada masyarakat langsung. Membumi. Ya. Jadi apa yang dirasakan dibutuhkan masyarakat itu harus bisa dijawab tantangan depan. Jadi mulai yang pendidikan, bagaimana sulitnya pendidikan, tapi strategi membangun pendidikan yang mudah, yang murah, yang berkeadilan, ada kesetaraan itu belum pernah dirasakan. Pak Anies karena mantan Menteri Pendidikan dan dia juga pendidik juga, jadi apa yang mau diadakan perubahan itu sudah ada dalam otak beliau. Terus kemudian masalah masyarakat harus mampu menjangkau kebutuhan pokok sehari-hari itu juga sudah diterapkan selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI. Jadi saya juga bayangkan waktu saya kunjungan sama tim TGPP dulu ke Kepulauan Seribu, bagaimana masyarakat merasakan sulitnya memenuhi kebutuhan pokoknya. Akhirnya dibangunlah satu titik di situ. Jadi masyarakat bisa berbelanja di situ, tidak harus lari ke Jakarta, biar mahal. Gitu. Dan harganya sama. Nah, pemerintah memfasilitasi seperti itu. Dan jadi mudah-mudahan nanti kalau Pak Anies terpilih jadi presiden, itu harga kebutuhan pokok misalnya, apa yang di Aceh sama di Papua dengan di Jakarta sama. Jadi pemerintah melalui mungkin BUMN yang ada memfasilitasi transportasi tadi. Itu dikatakan Pak Anies, jangan ngambil keuntungan besar-besar dari bisnis di situ, kan rakyatnya kasihan nanti. Kemudian apalagi kaitan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri. Beliau menciptakan jangan sampai prajurit TNI atau anggota Polri itu hidupnya susah, harus kos dan sebagainya, biaya sendiri. Ya dia bertugas demi negara dan bangsa, mengawal setiap jengkal tanah ini dan hukum ini di negara Republik Indonesia ini, ya harus diberikan fasilitas yang mereka bisa nyaman. Tadi misalnya apartemen atau perumahan dan sebagainya. Sampaikan aja. Jadi saya sering bicara sama Pak Anies juga. Mungkin sekarang sudah ada beberapa titik stasiun MRT. Setiap stasiun tadi mungkin pemerintah daerah membangun apartemen milik pemerintah. Jadi anggota Polri atau anggota TNI atau ASN pun yang mungkin rumahnya, home base-nya dia di Jawa Tengah, tapi kan tugas di Jakarta, bisa tinggal di sini. Ya selesaikan di TPS, Pak. Jangan sampai nanti ditarik lagi, nanti di sidang-sidang tidak perlu lagi. Kalau kalau itu belum selesai ya jangan maju dulu. Gitu. Para relawan nanti yang
yang memang bertanggung jawab di tiap TPS itu bukan mengada-ngada, ya kan? Melaporkan peristiwa apa yang terjadi sebenarnya dan selesaikan kalau itu memang ada masalah. Polanya dirubah ya, iya, dengan pengalamannya iya, lalu ya. Iya, jadi kalau nunggu-nunggu, oh nanti selesaikan pakai sidang MK, waktunya terlalu lama Pak. Ya, belum lama juga dari seorang kapten itu udah menginstruksikan ya, bahwa seluruh yang bersepati dengan koalisi perubahan tuh pada saat habis menusuk di TPS itu kawal TPS. Jangan istilahnya dia kardusnya mesti dikawal terus sampai ke tujuan, jangan dilepas katanya. Ya makanya kalau dulu Pak, kita kalau beli gembok itu pasti dibungkus kardus. Ya kan? Sekarang kebalik. Lain itu loh. Nah, gemboknya ada di luar kardus, jadi mau dibeli kan susah nih. Ya kan, harusnya kan gembok itu ada di dalam kardus, ini kebalik sekarang. Tapi kalau kita lihat di Pilpres ini Pak ya, Pilpres Pileg yang 2024 ini memang sangat menarik perhatian publik ya, yang luar biasa ya. Sehingga persentase yang nonton debat juga makin hari makin banyak, yang perhatian juga relawan juga semakin banyak. Sementara di kubu lainnya tuh pesta pora dengan baliho, kita masih baliho yang serba terbatas ya. Tapi kalau kita lihat kemauan dari masyarakat ini semakin dari makin dahsyat ya. Ya, masyarakat menghendaki ada perubahan. Jadi mereka sadar ya untuk mengadakan perubahan ya merubah dirinya sendiri kan. Tadi. Ada yang lupa nih Pak, mungkin ada perlu tambahan nih. Apa itu? Kan di bidang, kan Mas Andi kan udah bilang nih bahwa kita harus membawa ke dunia internasional ya. Jadi ada tim ini nanti ke nah ini yang olahraga yang belum disitu kelihatannya nih. Ya, jadi saya kebetulan yang merasakan selama 10 tahun ini, kebetulan saya kan ketua umum tenis meja Indonesia. Jadi undang-undangnya sudah ada yang tahun 2005 dirubah 2022, tapi isinya tidak memberikan porsi yang enak bagi para masyarakat olahraga. Ini yang merusak olahraga ini sebenarnya karena kita ada strukturnya, ada KONI pusat. Sekarang KONI pusat. Kalau KONI di daerah mungkin masih bisa dirasakan, ya kan? Karena di daerah itu ada Dinas Pemuda dan Olahraga di bawah gubernur, tapi juga ada KONI yang membantu menjembatani antara induk organisasi cabang olahraga dengan pihak Pemda di sana. Nah, di kabupaten ada. Tapi kalau di pusat itu benar-benar kita tidak merasakan peran KONI, malah KONI kadang-kadang menghambat. Jadi gini, KONI itu memerankan sebagai komite induk organisasi cabang-cabang olahraga yang ada di Indonesia. Padahal kalau KONI di undang-undang kan komite olahraga nasional. Dia harusnya membicara bagaimana strategi membangun atlet berprestasi dan sebagainya seperti itu. Ini jadi sudah nggak jelas. Tapi kan ada Menpora. Komite Olimpiade sudah ada di sini. Jadi sekarang sepertinya semua cabang olahraga itu diserahkan kepada masyarakat. Seperti saya 10 tahun megang tenis meja, hampir katakan kalau tidak ada multi event seperti SEA Games dan sebagainya itu nggak dapat biaya dari pemerintah. Justru yang dibiayai tadi ya malah yang organisasi yang tidak sah. Padahal ketentuan organisasi di olahraga juga sudah jelas pasalnya di pasal 47 peraturan pemerintah 16 tahun 2007 sudah disebutkan, tapi nggak ditaati. Jadi ya mungkin kalau saya misalnya beri kesempatan ya lebih bagus yang mengurusi olahraga nanti ada Kemenpora RI, kemudian ada Komite Olimpiade Indonesia, yang KONI pusatnya bubarkan aja Pak. Nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat. Begitu ada SEA Games kemarin di Kamboja, di Vietnam, atletnya dikurangi, tapi personal yang KONI ini hampir bedol desa berangkat semua. Masya Allah. Jadi kita kadang-kadang yang hadir yang saya nggak dapat biaya gitu, kita hadir sana Pak. Itu yang dipakai harusnya seragam atlet kita, harusnya atlet yang berangkat. Kenapa atletnya dilarang? Itu yang mesti dibenahin ya. Iya Pak. Jadi masalah menang kalah itu bertanding. Jadi ya mungkin sebenarnya KONI yang sekarang kan berbeda dengan KONI zaman dulu. Ada Pak Surono, ada Pak Wismoy Arsmunanjar, ada Mengubulong 9 itu masih bisa dirasakan manfaatnya. Indo organisasi cabang olahraga, tapi dia bisa membuat MOU sama Kapolri. Jadi setiap organisasi olahraga yang akan mengadakan kejuaraan harus minta rekomendasi ke KONI baru ke Mabes Polri.
Nah ini potensi korupsi kan di sini ada nih Pak. Ya, membuka Bayar itu dulu ya. kalau mau cepat atau lambat. Ya, Ini kan betul. penyakit lama di depan kembali. Iya, Tapi saya belum BA sama Pak Kapolri. Mohon kalau bisa MOU itu dibatalkan saja karena itu di undang-undang tidak diatur, di peraturan pemerintah tidak diatur, ya, dibikin MOU. Ya, kan? dipermudah ya. Nah, iya kalau PSSI mungkin masih bisa lah Pak Erick Thohir bikin MOU sama Kapolri kalau ada pertandingan supaya tidak terjadi kayak pengamanan ya. Jadi sebetulnya yang punya peran sentral membina olahraga itu adalah Indo organisasi cabang olahraga, bukan KONI Pak. KONI itu ya kita ya pelayan kita, pesuruh kita, pesuruh olahraga cabang olahraga gitu. Ini kembali lagi ke beberapa program perubahan ya. Agus Imin ini Anies Gus Imin ini kan semakin hari kan semakin membumi ya seperti kita bilang tadi kan. Di antaranya ada program TikTok ya, ada program desak Anies ya. Nah, itu gimana Pak? Jadi masyarakat merasakan sekarang bagaimana mudahnya komunikasi dengan calon presiden. Ya sekarang masih calon presiden udah gampang. Saya rasa nanti ya mungkin kalau sudah jadi presiden ya mungkin diluangkan waktu 1 jam 2 jam untuk live TikTok dengan warga kan nggak ada yang larang Pak. Betul. Ya kan. Gus Dur dulu istana dibuka itu nggak ada masalah. Ya. Presiden mau nonton basket nggak usah pengawalan sambil makan popcorn gitu kan boleh. Ya kan jangan pakai yang harus pakai sirine pakai alat apa. Itu nggak ada. Ini hal yang bagus bagi calon presiden ya seperti Pak Anies ini berani membuka dialog komunikasi dengan warga dan menjawab saat itu. Ini yang mungkin harusnya diterapkan oleh calon presidennya sehingga bisa lebih menambah wawasan masyarakat. Ini calon presiden saya ternyata mudah dihubungi kan gitu. Ya sama kalau kita orang Islam Pak mau bicara sama Allah kan tinggal ambil air wudhu, sholatnya udah itu bicara sama Allah. Udah nyambung ya. Gak pernah dilarang. Itu mungkin. Kalau dengan TikTok ya saya juga sama kalau misalnya saya pengen bicara live TikTok teknologi. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi semakin hari semakin dukungan ke Anies luar biasa Pak. Iya. Dari mulai TNI, Polri, Purnawirawan, tambah lagi hukum ya, tambah lagi tim suksesnya luar biasa. Nah dari segi pengamanan menurut Pak Ugro ini sebagai Wakapolri kan kemarin kan ada kejadian tuh yang cukup mengkhawatirkan ya. Setelah ada peringatan dari seorang mantan Kapolri ya, Doktor Tok ya, hingga beberapa hari dari peringatan beliau tuh terjadi semacam ya sebetulnya kalau kita lihat nggak ada papanya ya, tapi di medsos itu seakan-akan menimbulkan suatu keguncangan ya. Nah ini daripada makin hari makin bertambah, apa menurut Pak Ugro nih, pendapat Pak Ugro supaya minimal ya kita harus mengantisipasi ya apa yang bakal terjadi ya. Ya sama kita ya kembalikan lagi pada fungsi pemerintah di bidang kepolisian ini adalah Polri. Polri dibantu dengan beberapa komponen lah. Jadi masalah aman ini adalah tanggung jawab Polri, apalagi dalam pemilu. Jadi keamanan pribadi, perorangan itu juga tetap tanggung jawab Polri sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Nah, saya dengan adanya mungkin pernyataan salah Pak Mendagri ya tentang masalah ada ancaman tembak ini, seharusnya mungkin Pak Kapolri keluarkan instruksi di situ atau surat edaran kan, bahwa semua senjata serahkan ke kantor polisi. Masukan yang semua bagus digudangkan dulu ya. Masukan yang bagus ya dari Sang Tito ya. Jadi langkah-langkah seperti itu baik karena kalau masih ada nanti yang menggunakan senjata api di masyarakat, begitu mereka melakukan seperti itu ya mungkin diproses ada kesepakatan dalam penegakan hukum ya supaya tidak timbul ketidakpastian ya hukuman mati aja gitu ya. Iya, jadi tegas bahwa Indonesia ini aman di mata dunia. Jangan melihat mana di Korea Selatan, di Jepang seperti itu kan yang sampai terjadi gitu loh. Ya, jadi di Filipina nggak pernah terjadi kan ada yang dibunuh itu kan. Jadi dengan statement Pak Tito itu ada bagusnya polisi ngambil aksinya tadi, sampaikan pada masyarakat bahwa seluruh senjata api gudangkan sampai menjelang ke depan nanti. Bagi saya ke depan Indonesia harus aman ya. Tidak perlu lagi lah orang membawa senjata api merasa ada ancaman. Pokoknya kalau kayak Brunei saja,
nyimpen 1 peluru pun hukum berat. Gitu. Jadi, kita pengalaman lalu ya, seperti kasus Sambo itu kan, seorang apa namanya ajudan yang bawa senjatanya begitu apa namanya luar biasa ya, kan dampaknya kan keterpurukan Polri kan luar biasa ya, cobaan yang luar biasa ya, itu menjadi pengalaman baik, pengalaman buruk ya. Iya, jadi gini Pak, senjata api itu bukan main-main. Jadi sejak dulu aturannya lebih jelas. Kalau senjata api itu hanya bisa dipegang inventaris perwira ke atas. Jadi orang masuk ke pangkat perwira baru dapat senjata api. Genggam loh ya. Nah, kalau yang anggotanya kan panjang nih. Jadi ke depan nanti kalau anggota belum perwira pegang senjata api genggam tidak boleh. Dia harus dilatih kemampuan bela diri. Nah, bela diri kan supaya badannya sehat juga. Seperti ini. Jadi jangan terlalu mudah menggunakan senjata api lah. Ini ke depan Indonesia perlu ditertibkan seperti itu. Baik yang resmi maupun yang senjata gelap ya. Kan banyaknya senjata gelap kan di masyarakat ini kan banyak juga. Pokoknya ada senjata gelap, proses hancurkan. Jangan disimpan di gudang, Pak. Kalau udah senjata gelap itu hancurkan. Gelap hancurkan, tapi kalau senjata yang dipakai polisi digudangkan dulu. Iya. Sementara waktu. Iya, jadi semua yang ada di masyarakat dengan mungkin indikasi, nggak tahu Pak Mendagri dapat informasi dari mana ya, sampaikan supaya masyarakat tenang. Kapolri mengimbau membuat surat edaran bahwa semua senjata yang di masyarakat, yang berdiri di masyarakat, yang dimiliki masyarakat secara sah, hari kan ada beberapa masyarakat senjata gudangan Sementara, walaupun punya izin ya. Punya izin gudangan. Kalau ada yang masih memilih senjata tanpa izin ya proses nanti. Ya, karena menjelang Pilpres dan Pileg ini ya. Iya, sama dulu di daerah konflik di Poso dan tim-tim itu kita sampaikan himbaukan. Namanya ada peraturan kepolisian ya, jangan surat edaran. Bagi masyarakat yang masih menyimpan senjata api segera serahkan dan tidak akan diproses gitu. Udah gitu aja. Apabila masih tidak menyerahkan, nanti bisa proses hukum ya. Jadi nggak usah pakai maklumat, pakai peraturan kepolisian aja bisa. Ancamannya misalnya diproses juga dengan undang-undang masalah senjata api dan bahan peledak bisa. Dan itu kan nggak susah betul Pak ya? Susah Pak ya, keluar bikin surat kurang lebih ya paling 1 hari selesai diedarkan, terus tiap hari masukkan ke media sosial, ada TikTok dan sebagainya, semua pasti monitor. Iya. Jadi kalau ada masih yang petantang-petantang pakai polisi pakai senjata pasti patut dipertanyakan ya. Iya, ada yang nyalip disalip marah bawa senjata seperti yang beberapa di media tuh nggak boleh lagi, Indonesia harus bebas senjata gitu. Iya. Jangan kayak Amerika ya. Iya, nanti apa bedanya dengan di sana, di mana di Gaza sana senjata nanti kan. Kita suasana mau pesta demokrasi, sementara ada rasa semacam ketakutan ya, yang tidak perlu ya. Kalau pesta demokrasi itu yang bagus di depan rumah disediakan dispenser, ada air minum. Masyarakat beberapa daerah kan gitu Pak, minum disiapkan gratis. Iya, jadi jangan minum ciu kan di Boyolali itu kan malah akhirnya nggak ada minuman yang mineral, minumnya ciu Pak, pakai jerigen, itu kan nggak boleh. Terus polisi juga melarang yang iring-iringan pawai yang membunyikan klakson sampai ganggu masyarakat. Jadi sejuk gitu Pak, suasananya masyarakat itu merasakan oh ini kampanye nih enak, nanti bicaranya juga yang bagus-bagus kan enak nih. Jadi nggak ada saling benci, saling dendam di antara mereka, nggak ada. Soalnya sebelumnya kan masih banyak sekali yang beredar isu-isu ya, ada polisi RW, ada apa, kan itu kan yang nggak perlu lagi dibentuk-bentuk, yang lain yang ada saja sudah dimaksimalkan, udah bagus. Dari dulu kan sudah ada Babin Kamtipmas sudah jalan, nggak ada masalah. Tapi kalau mau dibangun lagi polisi yang baru, berapa kekuatan polisi nanti Pak? Ya kan? Kalau Babin Kamtipmas saja sudah 80.000 desa atau kelurahan, berarti ada 80.000 kurang lebih berapa persen itu? Berarti 20% polisi sudah di desa. 20%. 20% Pak. Ya kan? Kalau 20% polisi sudah di desa, ya kan? Berarti sisanya kan tinggal ada nanti di polsek, di polres dan sebagainya. Makanya nanti tanya misalnya Pak Kapolri, saya nggak tahu berapa kebutuhan. Mungkin kira-kira polisi butuh 600.000. Untuk di Indonesia loh ya. Ya karena memang apa namanya keamanan dan kenyamanan itu tergantung situasi apa namanya elit politik juga ya. Kalau lagi berseteru rame jadi kan seakan-akan ya. Seakan-akan
ucapan-ucapan para pimpinan politik itu saya mendinginkan. Jadi contoh seperti pernah kita lihat kan, ketua Pak Zulkifli Hasan cerita yang lucu-lucu di kalangan beliau sendiri jangan dibawa ke publik. Masalah ibadahnya jangan, nah itu kan apa ya, pasti ada pro dan kontra. Kalau hanya cerita dengan antar ketua parpol dan satu ruangan nggak ada yang rekam, ya silakan aja, guyon-guyon loh ya. Tapi kalau udah ke publik itu jangan dibawa seperti itu, pasti muncul pro dan kontra. Pejabat negara ya. Iya. Pejabat negara Muslim lagi ya, ngomong masalah sholat ya. Ya panutan itu Pak. Jadi gimana dulu kalau Menhankam Pangap Pak Jenderal Yusuf sudah turun ke pasukan, ya kan prajurit tenang Pak, ya kan nggak ribut. Itu kita rindu itu ya, rindu ya. Iya dulu kalau Menhankam Pangap kan jarang ikut rapat kabinet. Jangan dulu kan terjun ke lapangan, anak buah didatangin ditepuk-tepuk. Bagaimana? Sudah terima susu? Betul. Siap, sudah jenderal. Duitnya masih ditabung. Siap sudah, padahal nggak bisa nabung. Mana ada prajurit bisa nabung? Tapi kan, ya kan, sampaikan biar Pak Yusuf tenang. Tapi Pak Yusuf juga udah tahu, nggak mungkin nabung, nggak begitu aja kan. Ini perlu dibangun kembali komunikasi seperti itu. Kapolri dulu juga keliling Pak, ditanya anak buah, gimana kesejahteraanmu? Siap. Gimana kebijakan saya? Siap, belum dilaksanakan. Kenapa belum? Masih sulit Pak. Ya nanti dilaksanakan. Kapolri nggak pernah marah. Seperti itu. Jadi komunikasi yang dibangun terus sehingga ya nggak tahu, kalau sekarang kan saya lihat setiap hari kan Kapolri, Panglima itu kan ikut rapat kabinet ya. Jadi waktunya habis untuk rapat kabinet, yang ke anak buah ini jadi berkurang. Gitu. Itu yang kita menjadi sorotan ya. Jadi sorotan, timbul kekhawatiran semacam apa nama TNI Polri sudah terkooptasi ya oleh istana ya. Ya sebetulnya saya nggak tahu ya kalau di apakah Menhan dengan Panglima itu harus ikut rapat kabinet misalnya ya kan. Nah, Kapolri itu ada Menko Polhukam, ada mungkin Menteri apa lagi itu ya. Bagi saya nggak usah tiap hari. Saya nggak tahu zaman mulai Kapolri pertama apakah selalu ikut rapat kabinet, saya nggak tahu. Jadi waktunya habis sudah rapat kabinet. Soalnya kalau kita ngomong soal rapat kabinet kan lebih ke politis kan. Sementara tugas kepolisian dan TNI kan tidak boleh berpolitik kan. Kan gitu kan, itu aja sudah pro kontra kan. Nah jadi kalau timbul di masyarakat, timbul kecurigaan yang apa namanya makin hari makin curiga, wajar kan? Ya seperti itu. Jadi menurut saya udahlah, presiden siapapun itu harus percaya bahwa TNI dan Polri itu akan tunduk setia dan taat kepada presiden sebagai kepala negara. Sama-sama mengamankan negara ini. Jadi kalau koordinasi ya mungkin di perbatasan itu nggak ada masalah ya. Panglima TNI, Kapolri lihat perbatasan, ada polseknya, ada koramil, ada pasukan. Presiden diajak ke sana nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau rapat di Merdeka Utara terus ya buat apa Pak? Iya, itu udah konteks politik, konteks politik kan. Itu masalahnya kan. Jadi wajar dong kalau masyarakat sampai hari makin curiga kan. Di mana kenetralan Indonesia soal TNI maupun Polri keberpihakan maksudnya. Contoh misalnya gini Pak. Presiden, Panglima, TNI, Kapolri akan ke perbatasan Papua. Terus disiapkan pesawat jet tempur pergi ke sana. Presiden juga naik pesawat jet tempur, Panglima naik jet tempur, Kapolri naik jet tempur juga. Kan ada angkatan udara nih. Kira-kira berani nggak naik jet tempur seperti itu? Kan gitu Pak. Bukan untuk perang nih, hanya ngantar ke sana kan cepat. Ya. Supersonic, nyampe gitu aja. Ya kan? Nah seperti itu. Jadi harus berani ya. Ya harus seperti itu. Jadi beli peralatan berarti harus yang canggih dan baru kan gitu. Karena yang naik pesawat tempur itu bukan hanya penerbangnya aja, mungkin di belakangnya ada apa yang bisa dibawa kan, ada juga kan. Kali-kali co-pilotnya nggak ada, langsung pilotnya yang bawa gitu kan. Tapi saya nggak tahu aturan ini ya. Tapi kalau bisa pesawat yang isinya paling nggak 3 kan? Lebih gagah katanya. Iya. Memang masih banyak perlu pembenahan Pak ya sana sini ya. Ya dinamika Pak, kehidupan sosial itu kan tidak harus apa ya, pemilihan presiden, pesta demokrasi 5 tahunan. Nanti setelah pilpres situasinya seperti itu lagi kan susah. Ya kan? Seperti saya membayangkan misalnya Pak Anies membangun transportasi di Jakarta luar biasa. Sekarang kita lihat Pak di Kebayoran Lama sudah ngetem semua kendaraan.
Dulu zaman Pak Anies nggak ada. Betul. Ya kan? Nah mudah-mudahan nanti kalau misalnya Pak Anies jadi presiden, transportasi antar kota itu bisa menggunakan bis yang lower deck tadi Pak. Jadi yang antar kota cukup jauh, misalnya Jakarta, Surabaya itu pakai swasta. Jadi swasta jadi dimatikan. Ya. Tapi antar kecamatan ini bisa dihubungkan dengan bis yang seragam gitu. Iya contoh ya seperti Metro Mini kan ya selama ini kan terkenal dengan angkutan yang yang semrawut ya. Iya. Sekarang tertib dan semua supir-supir itu nyaman sekarang, nggak ada yang nganggur kan? Ya karena dihitung kilometer. Iya. Kamu nggak kerja, nggak jalankan Metro Mini, ya rugi. Ya kan kilometer nggak jalan gitu. Tapi berarti mesinnya harus bagus, kan? Kilometer jalan dan sebagainya. Dulu kan kilometer nggak jalan, rem nggak jalan, semua dijalankan aja Pak. Makanya kecelakaan banyak. Kejar tayang ya, kejar kejar omset ya. Iya. Memang prihatin sekali kita kalau lihat waktu angkutan sebelumnya ya. Iya. Padahal ilmunya Pak Anies di bidang urusan Metro Mini dari mana? Beliau dosen kan nggak ada. Tapi beliau mau mempelajari itu, mencari informasi, akhirnya pengambilan keputusannya pas gitu aja. Ya. Kembali ke pengamanan Pak Anies tadi Pak ya. Ini kan banyak sekali kan semacam kekhawatiran publik ya, kekhawatiran terutama yang perubahan ya, melihat animo Anies yang kan yang luar biasa ya. Kok masih longgar sih Pak? Kelihatannya apa memang kelihatan longgar atau memang sebetulnya tidak longgar? Ya Pak Anies ingin dekat dengan masyarakat. Sama dengan Pak Jokowi, kalau katanya kalau kunjungan, kalau beliau maunya ke situ ya udah yang pas pampres ngikuti. Jadi justru yang Polri sebagai penanggung jawab keamanan di Republik ini itu harus ekstra. Bagaimana mengamankan situasi seperti ini kan polisi ada Intel, ada Sabara, ya lakukan itu. Jadi jangan dibiarkan masyarakat dengan pesta demokrasi sendiri terus kita jauh polisi. Ini justru menghadapi situasi seperti ini polisi harus ekstra proaktif ya. Harus ya. Iya. Tanpa diminta ya. Tanpa diminta itu udah tanggung jawab. Siapa lagi melaksanakan, masa dikasihkan langsung ke fungsi-fungsi lain enggak mungkin. Nah, kalau kurang minta bantuan, rekan TNI tolong bantu dong saya, gitu aja. Seragam resmi aja Pak. Jadi kalau ada kunjungan itu kunjungan misalnya calon presiden ke daerah A itu, ya yang berseragam polisi tunjukkan aja, jangan sampai malu. Ada yang berseragam TNI nggak apa-apa. Jangan seolah-olah ini pesta rakyat, lu mau seperti apa, mau joget, jangan. Itu udah tugas negara hukum ya. Polisi ada yang berseragam dan tidak berseragam. Jadi kalau presiden udah pas pampres nih, kalau kita ya memang ya ngamankan ya polisi, pakaian dinas resmi. Harus karena hajat nasional ya. Iya. Bukan sembarang hajat ya. Calon pemimpin nasional itu yang mengamankan bukan hanya masyarakat, aparat juga ngamankan Pak. Tanggung jawab penuh ya. Diminta tidak diminta harus ada konsepnya. Kan tinggal telepon misalnya Pak Anies mau ke Tuban ya, beritahu Polda Jawa Timur sama Polres Tuban siapkan tim. Ya kan hanya mungkin 4 atau 8 orang untuk sebagai paker gitu ya, kan, atau konsep apa. Kalau diamond ya sistem diamond bisa gitu. Ya, itu kan mereka juga tidak dorong masyarakat, enggak. Masyarakat harus tahu bahwa Pak Anies dijaga gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa ya polisi yang amankan gitu. Jangan sampai dibiarkan sendiri, menurut saya seperti itu. Jadi warning daripada seorang Tito itu perlu diperhatikan juga ya. Kalau itu udah ada semacam ancaman tingkat tinggi, ya mungkin segera tindak lanjuti, semua senjata yang berizin serahkan ke polisi dulu lah. Yang gelap ya nanti kalau gelap ketahuan ya proses ya, kalau perlu hukuman mati gitu aja. Harus keras ya, harus tegas ya. Menghadapi ini nggak bisa main-main ya. Iya, udah janganlah ya. Kalau bisa ya jangan ada satu peluru lah, ya kan, yang keluar dari laras senjata. Ya. 98 dulu saya Kapolres Surabaya Timur juga sama Pak. Jadi jangan ada peluru yang keluar, satu pun yang keluar. Ya bisa juga karena masalah. Tergantung strateginya ya. Ya kita sampaikan, kita nggak usah bawa harus senjatanya. Makanya lengkapi bela diri aja. Bayangin Pak kalau polisi itu bisa satu Pak, takut orang Pak. Iya betul. Tapi kalau jalan kaki udah ngos-ngosan kan, ya jangan sampai. Kalau saya yang prajurit Bayangkara itu kalau bisa salto Pak. Itu ya. Iya. Masya Allah. Jadi memang fenomena ini semakin hari semakin hebat.
semakin berkibar ya. Sementara di sisi lain masih apa namanya, kita lihat ya paslon lainnya masih apa namanya semacam perseteruan semakin jadi ya. Ya. Tapi kita tetap berharap ya dari segi pendukung koalisi perubahan ini, kita juga berharap yang calon lainnya juga sesegera mungkin juga rukun ya. Ya, dialog juga enak. Jadi jangan sampai muncul konflik-konflik fisik, benturan fisik nggak perlu. Jadi seperti saya lihat hadir di mana di Istora kemarin debat ya kan, saya lihat ya polisi yang berseragam itu dalam rangka pas pampres khusus itu ya nggak begitu kelihatan. Harusnya ada, tapi tanpa senjata di dalamnya kan, itu kan orang hadir tanpa senjata. Saya nggak tahu misalnya nih kejadian ada konflik fisik ya antara capres, ini yang misah siapa? Ya kan? Terus nanti para supporter ini wah keluar semua terus ribut di situ. Nah, yang korban banyak. Nah, ini mungkin yang perlu dijaga seperti itu. Gitu. Ya saya juga heran ya, contoh di perdebatan kemarin ya. Jadi moderator tuh berulang-ulang mengingatkan mengingat ke supporter ini yang selalu berteriak-teriak gitu loh. Saya berpikir ini kan kelas dunia kan, kalau kita di pesta ini kelas dunia kan. Masa tontonan seperti ini setiap mau bicara moderator mengingatkan bolak-balik gitu loh. Kok kayak dalblek gitu ya, nggak peduli gitu loh. Jadi sebetulnya nggak tahu yang baru kita pikirkan ya ke depan, kalau misalnya ya kita berharap tidak ada konflik fisik lah. Tapi kalau misalnya ada pendukung yang turun emosi kayak nonton sepak bola itu, terus mau menganiaya salah satu capres, yang mengamankan siapa? Ini kan contoh seorang pendukung Prabowo kemarin kan dia mendatangi moderator kan, kan jadi rame kan? Ya nggak boleh harusnya, iya. Iya, itu jadi rame lagi itu kan? Harusnya kartu merah. Ya kalau yang begitu sebetulnya memang kartu merah diproses, misalnya aturannya apa di situ ya kan, bagian seperti tindak pidana ringan nih. Iya. Bisa diproses, denda misalnya 50 juta. Takut Pak. Iya, denda 500.000. Iya, murah. Seperti Prabowo kan ngomongnya sudah tidak kategori sopan ya. Iya, itu dikasih mungkin ada semacam tindak pidana itu umumnya. Ya, tindak pidana pemilu kan. Tapi menurut saya ya kalau misalnya diingatkan saja untuk para capres, ini kan ada moderator dari awal, mungkin tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang emosional yang merendahkan martabat pasangan calon presiden lainnya. Tapi kembali ke tadi Pak, metode tadi. Jadi moderator tuh nggak bisa buat apa-apa kan? Ya, karena panelis tadi cuma panelis harusnya yang aktif di sini. Iya, karena jadi, panelis tidak bisa ngapa-ngapain, siapa yang menegur? Paling nggak 2 tingkat kan yang menilai dia kan. Oh ini jawabannya pas, ini kurang pas kan gitu. Iya. Dan panelis kan hanya dengarkan aja. Ya berarti masih ke depan tuh masih perlu direvisi ya debat ini ya. Ya mungkin harus lebih penyempurnaan ya. Bagus ya seperti itu ya. Disempurnakan lagi ya. Kayak waktu seperti ini, waktu ada dialog waktu Pak Anies, Pak Ganjar di mana di UGM, terus di UI dan sebagainya, itu kan enak, ya kan? Ya kalangan akademisi ya mereka juga, ya saya rasa orang-orang pintar lah. Ya kan? Jadi bukan harus syarat bahwa calon presiden itu harus S3 kan nggak perlu. Tapi kalau dia bisa menjelaskan dengan pengalaman dia, mungkin yang panelis ini akan belajar lagi ilmunya dari orang yang lebih siapa tahu atau didak gitu ya, kita nggak tahu juga ya. Iya. Ini ya kembali ke peranan moderator tadi, kayak jadi kayak tukang prit itu, prit. Iya, kayak ini kayak timer. waktu habis gitu. Iya, kan? Jadi nggak menarik kan, bentar-bentar teriak stop kan gitu, selalu begitu kan. Jadi ini gangguan ya. Iya. Yang tadi ya perdebatan itu kita harapkan menjadi bagus, setiap season itu muncul stop kan gitu kan. Ya harusnya pinjam ke DPR dulu Pak, yang matikan mic itu aja. Oh gitu ya. Nggak bisa ngomong kan. Aduh, baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Komjen Ugroseno. Terima kasih banyak waktunya. Insya Allah bermanfaat buat netizen. Amin. Kita di sini Pak Jenderal
salah satu ikhtiar kita ya, mengingatkan bahwa ya bangsa ini bangsa yang besar. Mengingatkan elit politik ya. Kita mengingatkan juga TNI Polri, karena bangsa yang besar, jagalah ya, jangan sampai terjadi sesuatu ya. Kalau sudah terjadi, sudah terbakar, kan repot memadamkannya kan. Nah, kita coba meredam ini semua kan. Ya seperti itu, harusnya bangsa yang besar berarti harus berjiwa besar ya kan. Harus mental yang besar, yang kuat, supaya ya benar-benar diakui sebagai bangsa besar. Iya, yang tadi biasa emosi, redam emosinya sampai betul-betul kontestasi di Pilpres ini betul-betul dinikmati oleh masyarakat luas ya. Jadi tontonan nanti ke debat ketiga, keempat dan kelima itu menjadi nyaman dan menarik untuk ditonton ya. Karena 1, 2, 3 kemarin sudah gonjang-ganjingnya ramai, mungkin 4 ke 5 nih sejuk ya. Jadi insya Allah ya. Kawan diskusi itu kan, debat ini kan bukan lawan, bukan lawan yang harus kalah, enggak. Jadi ya masyarakat menilai, oh ini bagus, ini sama lah. Yang baik dan benar itu kan susah dicapai. Mungkin yang satu baik belum tentu benar, yang satu benar belum tentu baik. Tapi ya mudah-mudahan kan pasti ada yang baik dan benar. Iya, yang syahwatnya masih menggebu-gebu ingin berkuasa, cobalah berpikir seperti nasihat Bu Mega ya. Masih ada yang lebih berkuasa katanya. Waktu itu sudah, artinya itu kekuasaan itu ada batas waktunya kan, 5 tahun, 10 tahun. Nah, yang mau yang panjang ya, yang di atas yang punya kuasa. Sampai ngomong gitu itu kan. Sama dengan di dunia Pak, dunia. Oh kita kejar sampai ujung dunia. Loh Pak, terus gimana? Ya kalau sudah keluar dari ujung, dia yang nangani akhirat ya. Udah polisinya lain lagi kan gitu. Tapi polisi kalau ngejar penjahat itu sampai ke ujung dunia Pak. Jadi kalau udah lewat ujung dunia berarti awal dari akhirat ya, nggak usah dikejar lagi. Lepasin aja ya. Iya, pasti ada polisi di akhirat nanti nangani. Jadi kalau masih ada juga yang masih syahwatnya menggebu-gebu itu biarin coba ya. Ya menggebu dalam arti dia bisa lebih banyak mencari referensi, bisa mengungguli kan, seperti taktik. Kalau sekarang TikTok, kalau dulu taktik kan. Jadi gimana bisa mengalahkan lawan tapi dengan taktik yang ya beretika lah. Tapi kalau jawaban enggak ada loh. Ternyata ada kan nggak enak juga. Ya karena bangsa ini bangsa yang memang betul-betul besar ya, dan memang yang berakhlak mulia ya. Pemaaf lah, kita bangsanya kan pemaaf juga. Belanda yang bertahun-tahun juga dimaafkan. Ratusan tahun nggak tanggung-tanggung ya. Iya. Masa kita benci sama orang Belanda? Nanti orang Belanda di sini diomelin kan nggak mungkin lagi ya. Jadi sesegera mungkin elit politik ini sadar ya. Ya mengingatkan dengan kejadian kemarin, para elit politik ketemu gathering sama-sama. Ya udahlah, jangan. Oh ini kelompok saya, jangan. Jadi parpol bukan model pendukung yang di masyarakat, beda gitu, bukan relawan lagi gitu loh. Dia yang coba duduk bersama membicarakan. Oh, dulu bisa sama-sama kok, sekarang kok susah. Iya, benar-benar elit ini kan kunci di elit politik ya. Harusnya sama-sama susah dan susah sama-sama kan gitu harusnya. Jangan sama-sama seneng terus nanti seneng sama-sama, nggak mungkin akan seneng sama-sama terus gitu. Iya. Semuanya ada batasannya. Berputar. Betul. Kadang lagi di atas, kadang lagi di bawah, lagi di tengah. Gantian lah ya istilahnya. Gantian. Ya. Kalau kita di atas terus naik pesawat ya pasti ada landingnya juga. Nggak ada yang pesawat itu mau terus di atas muter terus kan nggak mungkin. Ya memang kalau kita berpikir panjang ya, karena manusia itu ada kekuasaan, ada batasnya kan. Kita kan banyak contoh sebetulnya yang belum namanya kan Allah tunjukkan ya. Tiba-tiba meninggal dunia. Kalau saya Wakapolri, begitu saya kena diare masuk rumah sakit Pak. Betul. Bener. Saya nggak ikut sidang kabinet juga, nggak ada dulu. Wakapolri kalau sakit perut ya masuk rumah sakit, masa masuk rumah makan juga nggak bisa. Udah ada aturannya itu. Sunatullah ya. Iya. Masya Allah. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik ini. Kita lanjut lagi nanti lebih tajam dan lebih menarik ya. Insya Allah Komjen Ugur Seno ini masih punya waktu ya untuk menyumbangkan ya saran dan pikiran ya buat rakyat Indonesia ya. Sebentar lagi berpesta, sehingga pesta ini betul-betul sesuai dengan harapan rakyat ya. Kedaulatan rakyat bisa berdiri di Republik ini tanpa ada setetes pun darah yang mengalir ya. Air mata juga jangan, darah apalagi air mata dan semua. Cukup yang sudah terjadi di Gaza itu kita segera bisa bantu kita akhiri ya. Jangan sampai tertular di sini ya.
Ya kalau bisa sembako tiap hari dikirim nggak apa-apa, jangan hanya 5 tahunan kan nggak enak. Ya. Loh, kalau Ya, masyarakat tiap hari dapat sembako Pak, betul, seneng. betul. Tapi saya sebetulnya senang juga kalau tiap hari kita dapat susu, dapat beras, tiap hari ya. Senang juga gitu. Asal jangan tahunan nih. Ya mudah-mudahan zaman Pak Yusuf dulu tahun berapa ya? 90, bukan 90, tahun 80-an ya. Jadi anggota ABRI itu selalu dapat susu kaleng Sintas gitu Pak. Makanya anaknya ABRI dulu, TNI Polri ini, dulu kan banyak pintar-pintar karena tiap 1 bulan dapat susu kaleng tinggi gini Pak. Susu Sinta namanya. Sekarang kok nggak ada, kenapa saya nggak tahu dulu. Sekarang susu lebih banyak kan, apalagi ada mau rencana minum susu gratis ya, harusnya ya dikembangkan lah untuk ASN juga dapat, Pak prajurit TNI dan Polri. Ya, makanya kan saya bilang bagus, dari program bagus, tapi jangan pas lagi mau pilpres kan. Iya, nanti jadi suatu suatu program yang sudah menjadi program tahunan. Ya. Jadi ukur anggaran berapa yang diperlukan. Ya, betul, pro rakyat ya. Pro rakyat harus ya. Terima kasih Pak Ogoseno waktunya. Ya, Insyaallah kita jumpa di lain waktu ya. Amin, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.